Pada presentasi kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan anotasi kata berimbuhan menggunakan Knowledge Grammar. Ada beberapa resource yang akan kita gunakan. Link untuk mengakses resource ini terlampir pada kolom deskripsi. Copy file-file ini ke direktori Knowledge yang Anda gunakan. kamus3.dik, kamus3.node, affix3.nom, ke lexical analysis folder, dan lat3.node ke projects folder. Pertama, kita buka file teksnya yang berjudul lat3.node. Caranya adalah klik file, kemudian open, kemudian text. Nanti akan muncul dialog box atau window seperti ini, kemudian pilih lat3, lalu open. Setelah itu akan muncul teks seperti ini. Selanjutnya kita buka kamus, caranya file, open, dictionary, kemudian nanti akan muncul window seperti ini, kemudian klik kamus 3, lalu klik open, maka nanti akan muncul kamus seperti ini. Selanjutnya kita akan buka grammar yang berjudul affix3.nom, caranya file, open, kemudian grammar. Lalu akan muncul window seperti ini, lalu pilih affix3, klik open, nanti akan muncul grammar seperti ini. Bagi yang ingin membuat grammar sendiri, dipersilahkan. Caranya adalah klik file, new, grammar. Nanti akan muncul window seperti ini. Untuk tutorial ini kita pilih rule editor, kemudian productive morphology. Kalau sudah, nanti akan muncul jendela seperti ini dan bisa di-save dulu menggunakan file, lalu save as. Nanti akan muncul jendela seperti ini, klik nama yang diinginkan di file name, kemudian save. Kalau Anda membuat sendiri file grammar, Anda bisa meniru formula grammar yang ada pada slide ini. Tapi kalau Anda menggunakan file yang sudah ada, formula grammar ini sudah akan muncul secara otomatis. Berikut adalah bagian-bagiannya. Yang pertama, baris yang dimulai dengan tanda hash atau tanda pagar pada dasarnya tidak akan diproses karena berfungsi sebagai pemberi keterangan atau catatan saja. Kemudian yang kedua, baris yang diawali dengan main, kita sebut main graph atau grammar induk. Lalu yang ketiga, setiap baris bisa diberi input dan output. Secara umum, grammar ini berfungsi untuk menganotasi semua akar verba yang didahului dengan prefiks di sebagai verba pasif. Elemen-elemen ini nanti akan kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Kemudian, yang ketiga, setiap rule pada grammar harus diakhiri dengan tanda semikolon. Bagian sequence of letters berarti rangkaian huruf yang tak terpisah oleh spasi. Di sini formatnya hanya input saja tanpa output. Berikut penjelasan formula di bagian ini. Tanda dolar yang disusul dengan tanda buka kurung, lalu diberi input dan diakhiri dengan dolar dan tutup kurung adalah formula penanda variabel. Kita bisa isi dengan variabel apapun. Kemudian tanda X yang ada di dalamnya adalah nama variabelnya. Tentu kita bebas membuat nama variabel lain, misalnya verba, string, dan sebagainya. Lalu ada huruf L yang didampingi dengan simbol kurung siku, artinya adalah huruf apa saja. Lalu ada tanda asterik atau bintang yang ada setelah L, artinya adalah kumpulan dari satu huruf atau lebih. Nah, 4 kata di bawah ini bisa dikenali dengan formula ini karena pada dasarnya hanya diawali dengan di dan diikuti dengan entry apapun yang ada di dalam kamus tanpa prasyarat apapun. Bagian selanjutnya yaitu constraint. Ini adalah bagian yang paling penting karena berfungsi membatasi produktivitas formula ini untuk menghindari bentuk-bentuk yang tidak berterima, seperti didi ataupun dito, namun tetap mengenali bentuk diambil dan diantar. Pada dasarnya, formula ini memberikan syarat bahwa prefiks di hanya bisa berdampingan dengan entry
yang kode analisisnya adalah verba, yaitu ambil dan antar, tapi tidak di dan dito, karena kode analisis entry ini adalah preposisi atau prep dan nomina atau noun. Kita breakdown saja formula yang ada pada bagian ini. Yang pertama ada kurung siku, kemudian garing, dan kurung siku lagi. Ini menunjukkan input dan output sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk inputnya kita masukkan E yang diapit dengan tanda kurung siku dan maknanya adalah empty string atau simbol kosong, sama juga seperti sebelumnya. Yang berbeda adalah outputnya. Kita lihat outputnya diawali dengan $x sama dengan dan tanda kolon. Ini adalah formula yang berfungsi untuk mengidentifikasikan atau mendeklarasikan constraint atau prasyarat untuk variabel x. Sehingga jika kita menggunakan nama variabel yang berbeda, maka kita harus mengganti simbol x dengan variabel yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya verb ini adalah kode analisis atau tag yang ada pada kamus. Artinya rangkaian huruf atau kata yang berdampingan dengan di harus bersesuaian dengan kode analisis verba yang ada di dalam kamus. Output tag akan memberikan anotasi pada bentuk yang sudah dikenali. Dalam hal ini diambil ataupun diantar, tapi bukan di dan di dito. Kita lihat pada bagian kurung siku, input dan output seperti sebelumnya sama. Kemudian kita masukkan input kosong seperti sebelumnya, tapi kita beri output yang berbeda. Kita lihat bahwa $1e berfungsi menampilkan akar verba. Kenapa hanya akar? Untuk antisipasi penelusuran yang berbasiskan akar dan bukan bentuk berimbuhan. Namun bentuk berimbuhan akan tetap bisa dikenali. Kemudian selanjutnya, koma verb plus past adalah kode anotasi verba pasif. Kode anotasi ini tentu bisa diganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kembali ke jendela utama Notes, kemudian klik Info, lalu Preference. Pastikan bagian Lexical Analysis dan Syntactic Analysis kosong ya. Jika masih ada, klik Clear untuk membersihkan. Ini contoh untuk yang Lexical Analysis. Kemudian untuk yang Lexical Analysis, kita lakukan langkah yang sama untuk membersihkan resource yang ada. Kemudian untuk mengupload kamusnya sama, kita upload kamus3.note. Caranya, klik Lexical Analysis di Preference, kemudian Add Resources, lalu akan muncul window seperti ini. Kita pilih kamus3.note, kemudian klik Open. Selanjutnya kita akan mengupload file grammar yang sudah kita buat, yaitu Morphological Grammar. Caranya adalah dari Preference, masuk ke Lexical Analysis, kemudian Add Resources, nanti akan muncul jendela seperti ini. Pastikan kita berada di folder Lexical Analysis, lalu pilih affix3.nom, kemudian klik Open. Nah, kalau misalnya Anda tidak menemukan file yang Anda cari, coba klik tanda panah yang ada di kolom di samping file name, kemudian pastikan kita pilih morphology. Nanti akan muncul file yang kita inginkan. Kalau sudah, kembali lagi pilih affix 3, lalu klik Open. Kalau misalnya file ini dua-duanya sudah masuk di Lexical Analysis, klik Apply. Kemudian buka teksnya dan klik kanan, nanti klik di Linguistic Analysis. Kalau sudah buka teksnya, kemudian pastikan Anda tik Show Annotation Structure, kemudian coba arahkan kursor dan klik pada kata diantar. Nanti tokenisasi dan anotasi kata diantar akan di-highlight. Bisa kita lihat di sini terdiri dari entry, disusul dengan koma, kemudian disusul dengan tag, yaitu verb plus past. Kemudian klik pada kata diambil, nanti hasil anotasi sudah di-highlight seperti ini.
Untuk mengecek, klik kanan pada text, kemudian pilih locate pattern, kemudian akan muncul jendela seperti ini, lalu pilih Knowledge Regular Expression, masukkan query di bawah ini, lalu klik salah satu tombol berwarna-warni ini. Tidak berpengaruh warna apa yang akan kita pilih, ya. Ini hanya sebagai variasi warna saja. Bisa dilihat hasilnya adalah semua verba pasif yang ada di dalam teks, yaitu diantar dan diambil. Jika yang kita masukkan di query hanya verb saja, maka nanti hasilnya yang muncul adalah semua verba yang dianotasi sebagai verb, baik yang aktif maupun yang pasif. Demikian presentasi ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom yang sudah disediakan. Terima kasih.